saya akan melakukan supervisi menuju kelas ibu untuk melihat dan mengobservasi apa saja yang sudah ibu lakukan di kelas dan bagaimana cara ibu melakukan pembelajaran nanti. Baik ibu, nanti insya Allah saya sudah merancang pembelajaran dalam sehari ini, misalnya kayak mengenal susu sapi, kemudian cara memerahnya, kemudian kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang anak-anak itu mengenal sapi dan bagaimana cara memerah susu sapi. Ibu nanti untuk pembelajarannya silahkan dilakukan seperti biasa, nggak saja saya tidak ada di kelas. Baik ibu, baik ibu. Selamat pagi anak-anak. Pagi ibu guru. Nah hari ini kita sebelum masuk kita mengundang teman dulu ya. Kita sebut-sebutan dulu sebelum masuk kelas. Yuk, 1, 2, 3. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya, anak-anak. Bismillah. Kita masuk pembelajaran, kita absen dulu. Kita absen dulu ya teman-teman. Kita sambil bernyanyi. Anak-anak bisa kan kalau suka hati tepuk tangan, bisa kan? Bisa. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang Rina. Rina. Kalau kau suka hati bilang Manda. Manda. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang Devara. Devara. Kalau kau suka hati bilang Rofi. Rofi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang Vina. Vina. Kalau kau suka hati bilang Dwi. Dwi. Kalau kau suka hati bilang Nata. Nata. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Nah, kira-kira kita mau belajar apa ya? Lihat di sana ada apa itu? Sarung tangan. Betul. Devara apa lagi? Kita belajar Ada plastik. plastik. Ada plastik. Kita kira-kira mau belajar apa ya? Tidak tahu. Nah, kita akan belajar tentang profesi peternak sapi. Siapa pernah lihat sapi? Kira-kira suara sapi gimana ya? Kalau warnanya sapi, coklat. Merah. Boleh dah nanti. Nah, hari ini kita akan belajar mengenal sapi. Terus bagaimana sih cara kita memerah susu sapi? Siapa yang suka minum susu sapi? Nah, hari ini kita akan belajar itu. Nah, sebelum itu kita lihat video dulu. Siapa yang mau melihat bagaimana sih simulasi susu sapi itu diambil? Siapa yang mau lihat? Ayo kita ke bangku dulu ya. Kita ke bangku masing-masing. Yuk. Setelah tadi nonton video, anak-anak kira-kira tadi ceritanya tentang apa ya? Susu sapi. Makanan Susu sapi. Terus Mombi tadi membawa apa ya? Ember. Untuk Wadah. Dia mengambil Susu. Pinter. Nah, kira-kira anak-anak mau gak ya kayak memerah susu sapi? Ada yang Mau. Nah, sebelum itu kita pembelajaran dulu. Kita ada kegiatan dulu. Kita ada mewarnai. Siapa yang suka mewarnai? Saya. Nah, ibu punya gambar apa ini? Gambar apa ini? Sapi. Sapi.
mau ngapain ya? Memerah susu sapi. Kita Novi. Nah sebelum itu kita beres-beres dulu yuk, mejanya dibersihkan. Nah kalau sudah semua kita selesai. Nah tadi setelah warna gimana perasaannya? Seru. Nah kira-kira ini kan ada punya dulu ya. Nah ini kan kepala sapi. Terus ini apanya? Dada. Ini. Buntut. Ekor. Oh ini. Susu. Sapi. Nah kita kira-kira hari ini akan belajar memerah susu sapi. Tapi kita simulasi dulu ya. Karena kita belum ke peternak sapi. Jadi kita belajar dulu gimana caranya. Nah ini sebagai puting sapi. Nah gimana ya cara kita memeras? Kira-kira di sini berani nggak ya kalau memerah susu sapi? Tidak. Takut. Nah kalau takut kita belajar dulu. Kalau kita belajar terus kita bisa, pasti kita gak akan takut. Nah sebelum memerah susu sapi, kita pastikan dulu puting susu sapi itu sudah dibersihkan dan sudah diberi air hangat ya sama agar steril biar tidak ada kuman. Nah setelah itu ada tekniknya ya anak-anak. Nah kita pegang, kita tekan, terus kita tahan, terus pelan-pelan dulu, nanti kalau lubangnya besar nanti basah semua. Kalian kita tekan, tahan, terus pecah. Kira-kira mau ada yang nyoba? Mau. Nah, itu ada simulasinya. Ayo kita gantian dulu. Siapa yang mau duluan? Aku ya. Sekarang sudah waktunya pulang. Yuk, kita berangkat. Ayo, sudah selesai ya. Kita lanjut besok lagi. Ya. Nah, anak-anak tadi selama belajar gimana perasaannya? Senang. Kalian tadi belajar apa aja ya? Memerah susu. Mewarnai menempel. Lihat video. Nah, kira-kira anak-anak sudah kenal gak ya yang namanya sapi? Sudah. Nah, kita harus bersyukur karena sapi sudah memberikan kita apa? Susu. Gimana cara memerah susu sapi? Gimana tadi? Dipijat-pijat. Nah, kalau nanti kita ada kunjungan ke peternakan sapi, harus ingat kita selalu ingat arahan dari bapak peternak dulu ya. Siapa yang mau lihat sapi? Saya. Siapa yang mau memerah susu sapi? Saya. Nah, insya Allah nanti kita akan berkunjung ke peternakan sapi. Siapa yang mau ikut? Saya. Nah, karena sudah selesai, mari kita tutup dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, amin. Nah, hati-hati di jalan ya anak-anak. Ibu Haya nanti temui saya di ruang kelas sekarang. Baik ibu. Permisi. Baik Ibu Haya, setelah saya melakukan observasi di kelas tadi, sebenarnya belajarnya sudah cukup menarik dan juga bermakna untuk anak-anak. Oke, sekarang kita lanjutkan ke sesi wawancara untuk selanjutnya. Yang pertama, bagaimana Ibu menentukan bahwa materi hari ini itu sudah sesuai dengan tema yang telah Ibu tetapkan? Nah, untuk tema ini Bu, saya itu sudah menunjuknya selama 1 minggu karena setiap bulannya itu kan kita sudah menentukan temanya masing-masing. Nah, setiap bulan itu juga ada temanya masing-masing karena di minggu ini kita temanya tentang peternak sapi. Jadi kita mengenal nih dari hari pertama itu anak-anak dikenalkan apa, kemudian yang kedua itu alat pemereknya, yang ketiga insya Allah kita akan ada kunjungan juga ke peternakan sapi. Jadi setiap hari itu bertahap dan anak-anak itu mengenal melalui kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan. Sangat menarik ya Ibu. Iya, alhamdulillah. Lalu pertimbangannya apa ya Ibu itu bisa memilih tema tersebut? Nah, untuk pertimbangannya itu karena kita berada di lingkungan undangan, jadi kan
anak-anak bisa melihat dan bisa terfasilitasi di peternakan sapi. Kan dekat-dekat sini juga ada mitra peternakan sapi, jadi anak-anak bisa kita ajarkan pembelajaran dan edukasi mengenai peternakan sapi. Sangat menarik sekali Ibu. Oke, selanjutnya alasan memilih media atau sumber belajar itu apa ya Bu? Nah, untuk medianya kita sesuaikan dengan kebutuhan anak itu, jadi sesuai dengan usianya, karena anak kan masih suka mewarnai, masih suka bergunting, terus kemudian menempel. Nah, kita fasilitasi dengan anak-anak itu bisa belajar dari situ. Anak-anak kan bisa berkreasi, anak bisa berteliti ketika menggunting dan juga mengkreasikan warna satu dengan warna yang lainnya. Jadi kita tidak mengontrol anak untuk kalau sapi itu warnanya hanya coklat ataupun hanya warna putih. Jadi anak-anak tuh ada tadi yang warna kuning, ibu warna biru. Jadi ini nggak apa-apa, mungkin anak-anak belum tergambar secara luas, tapi ada kreasi atau imajinasi dari anak. Kemudian juga ada tadi itu memerah susu sapi tapi dengan simulasi ibu. Kita gunakan dengan media yang ada di sekitar. Jadi misalnya kayak yang hand soap. Nah itu kita lubangi dan kita isi air. Jadi anak bisa memeras seakan-akan itu adalah puting sapi untuk memeras susu sapi. Tadi juga saya sempat lihat ya imajinasi anak-anak itu masih sangat-sangat liar sekali dan penuh sekali imajinasinya. Lalu bagaimana ya Ibu menyesuaikan imajinasi anak-anak yang seperti itu dengan strategi pembelajaran yang Ibu gunakan? Pastinya kita kenalkan dulu bagaimana kalau sapi itu adalah makhluk ciptaan Tuhan ya. Kita lihat kalau manusia itu tidak bisa membuat, jadi anak-anak itu bisa melihat ketika inilah hewan, ini juga makhluk hidup seperti kita yang bernafas, bermanusia. Jadi anak-anak itu bisa tahu kalau warna sapi itu ya warna-warna yang mungkin tidak kalau kita lihat di kartun kan mungkin bisa berwarna-warni ya, tapi kalau real life-nya itu mungkin tidak seperti itu. Jadi pembelajarannya ya kita kenalkan dulu kepada anak, kita gak langsung menjudge ini warna biru itu nama apa, ini gak ada sesuatu kayak gitu. Nah enggak ya, juga kita arahkan juga bahwa kalau sapi ini merupakan hewan ciptaan Tuhan yang dimana Tuhan sudah memberikan warna-warna yang sudah terbiasa. Selanjutnya kan kegiatan dalam pembelajaran yang Ibu lakukan itu kan sangat banyak ya Ibu. Lalu bagaimana kita mensinkronkan kegiatan bermain itu dengan kegiatan pembelajaran yang Ibu rancang? Kalau kegiatan yang saya rancang dengan permainan itu kemudian harus disesuaikan dengan tema ya Ibu. Nah kalau misalnya tema dengan sapi ya pastinya kita harus difokuskan dan dijelaskan mengenai bagaimana pengenalan dengan susu sapi, peternakan sapi, bagaimana profesi sapi itu dirancang, kemudian bagaimana ada alat-alat untuk memerah susu sapi. Dan kegiatannya itu tidak mungkin hanya seperti hewan-hewan yang lain itu berbeda. Jadi kita fokuskan kepada anak-anak itu bisa mengenal sapi itu seperti apa, susu sapi itu seperti apa, suaranya, warnanya, kemudian kebermanfaatannya untuk apa. Karena kan kalau susu sapi kan pasti diambil tuh susunya, kemudian manfaat untuk kehidupan sehari-hari susu itu seperti apa. Cukup menarik sekali Ibu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Ibu menyesuaikan kegiatan bermain bagi anak dengan kemampuan anak yang berbeda-beda dan karakteristik anak yang berbeda-beda? Kalau karakteristik pastinya selalu ada ya Bu, karena anak satu dan anak yang lain itu pasti berbeda, dan dalam satu kelas kita ada 15, jadi saya sesuaikan dulu bagaimana minat anaknya. Kita juga ada rancangan tujuan selama setahun itu seperti apa, selama sebulan, selama seminggu. Jadi kita punya tujuan nih, kita punya sudah mematokkan anak-anak yang harus dikembangkan tuh ini. Anak-anak bisa menyesuaikan. Misalnya ketika ada anak yang mungkin masih terlambat padahal teman yang lain sudah, jadi kita stimulasi terus-menerus anak tersebut. Jadi kita fokuskan dulu bagaimana anak-anak yang masih terlambat dari kemampuannya. Kita jadi ketika anak-anak yang mungkin sudah mengenal sapi ataupun bisa melakukan kegiatan dengan secara sempurna dan sudah menyelesaikan semua kegiatan, jadi kan anak-anak kan bisa lanjut ke permainan selanjutnya. Kan ada anak yang masih belum bisa ataupun masih terlambat dalam mengenal sapi, dia masih bingung kemudian bagaimana warnanya dan lain sebagainya. Kita lakukan bisa dibilang disesuaikan juga dengan perkembangan anaknya juga ya. Selanjutnya
bagaimana tadi kan sempat disinggung ya bahwasanya anak-anak itu diajak untuk memerah susu sapi dengan menggunakan model sapi atau simulasi ya. Lalu bagaimana Bu Haya ketika mendapati seorang anak itu masih kesulitan saat diberikan sebuah instruksi, itu bagaimana tanggapannya? Kalau untuk simulasi ya, karena ini juga pertama kali untuk anak pasti kan tidak selalu bisa karena di apa yang coba pertama. Jadi saya lakukan motivasi juga, ayo kita lakukan kembali karena saya sendiri pun masih juga belajar jadi ketika pertama kali untuk memerasati dengan simulasi karena ada tekniknya. Jadi mungkin orang dewasa pun masih belum bisa, apalagi anak-anak. Jadi kita lakukan ayo dipencet sampai susunya keluar gitu. Jadi kan anak-anak bisa belajar dari situ meskipun kayak tarik itu belum keluar, jadi anak-anak itu masih bisa. Jadi saya tidak ingin anak-anak itu gak usah tuh mau gitu. Anak-anak itu menyerah, jadi saya nggak mau, nggak apa-apa dicoba dulu meskipun tekniknya salah ataupun cara memegangnya itu salah, tidak apa-apa. Jadi kita uji juga pada ini Selanjutnya pertimbangan apa yang ambil ketika mulai belajar seperti saat itu tadi? Pertimbangannya karena itu kan kita bukan dengan mitra pedagang sapi, kemudian juga anak-anak dikenalkan mengenai hewan di antara banyak hewan saya bagi ini hewan peternakan karena itu sudah apa ya bukan dengan lingkungan kita dengan negara kita gitu. Lalu bagaimana guru itu memastikan bahwa media yang telah disediakan oleh guru itu aman untuk anak-anak? Pastinya kita pertimbangan yang kita coba terlebih dahulu yaitu sebelum kita aplikasikan karena media yang kita gunakan juga harus part atau dengan bahan buatan yang ada di sekitar. Yang selanjutnya bagaimana guru memastikan kegiatan bermain tetap bermakna bagi anak? Untuk makna ini sendiri anak-anak harus mengerti terlebih dahulu bahwa kalau hewan ini merupakan makhluk hidup, bagaimana kita pun juga makhluk hidup yang dimana diciptakan untuk berkembang juga sama-sama bernafas dan lain sebagainya. Jadi anak-anak sudah tahu kalau apa sih manfaat kita dengan hewan itu seperti apa. Lalu bagaimana Bu Haya strategi yang digunakan untuk menghadapi anak-anak yang masih malu di kelas? Untuk strateginya sendiri kan pasti ada banyak yang mungkin ada beberapa tapi beberapa anak yang mungkin masih pemalu dan juga masih beradaptasi. Jadi kita guru-guru itu pintar-pintar melakukan kegiatan interaktif. Jadi anak-anak itu tidak hanya sekedar dikasihkan media ataupun kegiatan, tapi bagaimana guru dan siswa ini memberikan bonding atau memberikan komunikasi. Bisa dibilang untuk membangun kepercayaan diri anak tersebut. Selanjutnya bagaimana Bu Haya menjaga motivasi anak ketika bermain dan belajar? Untuk motivasinya sendiri pastinya saya memberikan sebuah ujian terus-menerus ya. Meskipun ya mungkin kalau ujian kan mungkin terdengar kayak kalau berlebihan itu pastinya kan terlihat sangat aneh gitu ya. Tapi kalau ketika anaknya untuk melakukan diri, anaknya tidak berani, kalau kita berikan motivasi terus-menerus, anak-anak itu pasti akan membangun kepercayaan dirinya. Jadi anak-anak itu bisa melakukan kegiatan-kegiatan itu tanpa harus melihat kepercayaan diri. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu Haya memutus sebuah pembelajaran agar pembelajaran itu tetap berkesan untuk anak-anak? Ya, pastinya juga ada refleksi ya Ibu, karena selama kegiatan berlangsung anak-anak itu belajar tentang apa dan kita tuh tidak hanya sekedar bermain saja secara menyenangkan, tapi anak-anak itu bisa berkesadaran juga dan bermakna juga untuk anak-anak kita. Anak-anak pulang ke rumah nanti anak-anak bisa menceritakan pada orang tua ketika dia kegiatan pembelajaran di sekolah ngapain aja, jadi anak paham sampai seterusnya. Jadi tidak hanya sekedar hari ini bermain besoknya sudah lupa. Kalau menurut Ibu bagaimana pembelajaran yang dikatakan berhasil itu contohnya seperti apa? Pembelajaran dikatakan berhasil itu mungkin bukan hanya sekedar ketika anak-anak bisa mencapai semua dulu, tapi ketika anak-anak itu paham. Jadi ketika saya kenalkan mengenai peternakan sapi, anak-anak itu bisa menjawab dan anak-anak itu bisa mengenalkan diri mereka secara terbuka dan berpendapat secara terbuka. Lalu yang
tantangan sendiri mungkin terkait tangannya juga, karena ada banyak sekali anak dan banyak sekali karakteristik, kemudian latar belakang juga, latar belakang orang tua masing-masing. Jadi dalam segi pengasuhan anak itu berbeda ketika di rumah, kemudian masih terbawa ke sekolah. Di sini kan misalnya ada anak satu yang sangat manja, ada anak satu yang diam banget, terus ada anak satu yang mungkin terlalu aktif dan mungkin belum bisa apa ya seperti teman-teman yang lain yang pernah itu ketika perjalanan. Jadi saya juga tidak bisa mensalahkan anak itu seperti ini. Jadi saya juga harus banyak-banyak sabar dan juga banyak-banyak banyak strategi pembelajaran agar anak-anak tidak kondusif dan tidak aman. Lalu yang terakhir sekali, Iya, keterampilan mengajar seperti apa sih yang diterapkan oleh ibu untuk dikembangkan di kemudian hari? kalau keterampilan itu lebih kayak kita menggunakan medianya itu, karena media itu tidak hanya sekedar ketika di real life saja, tapi juga ada versi digital. Jadi saya juga mungkin misalnya dalam pedesaan itu kan masih kurang gitu dari segi akses internet ataupun digitalnya. Jadi kan kebanyakan di pedesaan kan masih secara klasikal strateginya, kemudian model pembelajarannya pun juga masih tradisional. Jadi saya ingin tuh secara terbuka ingin melakukan pendekatan bidang kemitraan digital ataupun secara digital. Jadi anak-anak itu bisa mengerti nih dalam perkembangan kurikulum hari ini, sekarang di era ini tuh ada beberapa banyak macam gitu. Oke Ibu, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama, kasih banyak. Semoga kedepannya dari hasil supervisi yang telah saya lakukan akan ada feedback yang lebih baik untuk pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Ibu.